Baik, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Gerald Simatupang dengan NIM C0D024056 dari Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi pajak atas harga jual pokok, penjualan, dan beban operasional. Jadi kita langsung saja. Untuk latar belakangnya sendiri, dalam perpajakan di Indonesia, terdapat perbedaan mendasar antara pencatatan menurut standar akuntansi keuangan bisa disebut komersial atau perundang-undangan perpajakan atau fiskal. Perbedaan ini mencakup pengakuan biaya-biaya dalam harga penjualan atau kita singkat HPP dan bentuk beban operasional. Perusahaan wajib memahami mana biaya yang dapat dikurangkan dan yang tidak dapat dikurangkan dalam menghasilkan laporan rekonsiliasi fiskal yang akurat sebagai dasar perhitungan PPh badan. Di sini ada deductible expense dan non-deductible expense. Jadi, deductible expense ini adalah biaya-biaya dalam undang-undang pajak yang diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan bruto atau bisa dibilang biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Untuk contohnya sendiri itu biaya gaji karyawan, biaya bahan baku, dan biaya penyusutan fiskal. Untuk non-deductible expense, itu adalah biaya yang tidak diperbolehkan dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal menurut Undang-Undang Pajak. Untuk contohnya sendiri, itu ada biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, ada premi asuransi kesehatan yang dibayar perusahaan untuk pegawai. Di sini ada terkecualiannya dalam kondisi tertentu, dan yang terakhir di sini ada sanksi administrasi perpajakan. Lalu di sini ada penjelasan mengenai perbedaan laba komersial dengan laba fiskal. Jadi, laba komersial ini adalah laba bersih perusahaan yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK untuk keperluan suatu usaha. Sedangkan laba fiskal, dia penghasilan kena pajak, itu kalimat kasarnya, adalah laba yang dihitung berdasarkan regulasi perpajakan yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan atau kita singkat dengan PPh terutang. Untuk penggunaannya sendiri, manajemen, investor, dan kreditor lebih condong dalam penggunaan laba komersial. Sedangkan DJP atau bisa kita kenal dengan Direktorat Jenderal Pajak, dia lebih ke arah laba fiskal. Baik, di sini ada rekonsiliasi fiskal atau jenisnya ada koreksi positif dan negatif. Untuk rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laba komersial atau akuntansi menjadi laba fiskal sesuai undang-undang perpajakan. Koreksi positif meningkatkan laba kena pajak atau menambah pajak. Sedangkan koreksi negatif, dia menurunkan laba kena pajak atau mengurangi pajak. Kita akan mulai kepada koreksi fiskal positif terlebih dahulu. Jadi, untuk penyebabnya ini, karena adanya biaya yang tidak diakui menurut aturan perpajakan atau non-deductible expense, sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPh. Untuk contohnya sendiri, itu ada biaya pribadi, itu biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham atau pegawai, dia tidak diakuin. Yang kedua, ada imbalan natura, atau bisa kita sebut penggantian pekerjaan dalam bentuk barang atau kenikmatan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Itu diatur dalam batasan aturan PMK nomor 66 tahun 2023. Lalu kita di sini ada koreksi fiskal negatif. Untuk penyebabnya sendiri, dia dikarenakan pendapatan yang bukan objek pajak atau telah dikenakan PPh final, atau biaya yang diakui fiskal namun tidak diakui komersial. Untuk contohnya sendiri, di sini ada penghasilan final, yaitu pendapatan yang dikenakan PPh bersifat final. Untuk contohnya sendiri, ada bunga deposito, ada sewa tanah dan bangunan. Dan yang kedua, di sini ada penghasilan bukan objek pajak, seperti pendapatan yang tidak termasuk oleh objek pajak. Hal ini diperluas karena perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya antara standar akuntansi keuangan atau bisa kita singkat SAK dan aturan pajak atau Undang-Undang PPh. Baik, di sini ada contoh perhitungan dan jurnal PPh Badan. Untuk rumusnya sendiri di sini, PPh terutang sama dengan tarif pajak dikali dengan penghasilan kena pajak atau bisa kita singkat
PKP. Kita ambil contoh sederhana dari suatu masalah. Laba komersial PT Rusdi Wangsaf adalah 1 miliar rupiah. Ternyata PT ini mendapatkan dana segar tiba-tiba sebesar 50 juta rupiah. Hitung PKP dan PPH terutang. Untuk tarifnya sendiri ini dikasih 22%. Jadi untuk penyelesaiannya sendiri, kita cari nilai PKP-nya yaitu 1 miliar rupiah dikali dengan, saya ulangin, 1 miliar rupiah itu ditambah dengan 50 juta rupiah. Untuk total dari laba komersial yang didapat. Oke, dan hasilnya adalah 1 miliar 50 juta rupiah. Untuk PPH terutangnya sendiri, di sini dengan tarif 22% itu dikalikan dengan total dari PKP tersebut, yaitu 1 miliar 50 juta rupiah. Dan hasil yang didapat adalah 231 juta rupiah. Baik, di sini kita langsung disuruh buat jurnal pada PT Rusdi Wangsaf. Jika pajak dibayar di muka atau PPH 22 atau 23, itu nilainya adalah 31 juta rupiah. Baik, di sini untuk penyelesaiannya sendiri, jadi untuk beban pajak kininya itu 231 juta rupiah, seperti di sini. PPH terutang, totalnya adalah 231 juta rupiah. Kita taruh di debit dengan itu beban pajak kini, totalnya tadi 231 juta rupiah. Untuk kreditnya itu ada dua akun. Yang pertama ada PPH dibayar di muka, itu yang tadi seperti di soal, dengan nilai 31 juta rupiah. Sedangkan sisanya utang PPH pasal 29 itu hasil dari 231 juta rupiah dikurang 31 juta rupiah dan hasilnya 200 juta rupiah itu ditaruh di kredit. Baik, di sini saya akan mengambil kesimpulan. Jadi, akuntansi pajak memiliki peran penting dalam penanganan laporan komersial ke laporan fiskal. Proses rekonsiliasi fiskal melalui koreksi positif serta negatif merupakan langkah wajib memastikan harga pokok, penjualan, dan beban operasional yang dilaporkan telah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Baik, segitu dulu informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.